Tasyakuran milad pernikahan yang ke-33 sekaligus sosialisasi calon anggota DPRD tingkat provinsi dari Partai Buruh. News Parameter, DKI. Pertemuan antara warga masyarakat Kampung Tipar Mekarsari Cimanggis Depok, dengan calon anggota Dewan tingkat provinsi, dan para calon tingkat kota, di Gedung Gumilang. Dengan undangan resmi dari tim kemenangan Dr. HMK Wisnu Aji, Se.M.Ed, dengan tema Tasyakuran milad pernikahan ke-33 sekaligus sosialisasi becalon dari Partai Buruh tingkat provinsi, tanggal 13 Januari tahun 2024. Acara tersebut juga dihadiri para tokoh masyarakat, pimpinan Pondok Pesantren Hafiz Quran Bani Syahid Kiai Haji Ahmad Sofyan dan para santri, babinsa, bimas, warga masyarakat dan tamu undangan. Wisnu Aji mengatakan kepada awak media, "Kami memanfaatkan masa tua kami untuk melamar menjadi anggota dewan, karena kami ingin masa tua kami bermanfaat bagi orang lain yang bisa membantu sesama. Misi kami, untuk mendorong para guru honorer agar mendapatkan gaji setara dengan PNS, setidaknya para guru dijadikan P3K yang sederajat dengan PNS, begitupun dengan ojek online, kami akan berupaya agar mereka mendapatkan penghasilan yang layak agar terpenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keluarganya. Kami juga berpesan kepada masyarakat Indonesia umumnya, agar cerdas dalam hal memilih calon, lihat latar belakangnya, pantas atau tidak mewakili rakyat, karena yang bisa mendengar dan mengajukan keluhan masyarakat itu anggota dewan yang duduk di DPR, terangnya. Kami tidak mengharuskan untuk memilih kami jika Bapak Ibu ragu dengan kami hanya ingin Bapak Ibu sekalian memilih calon yang bisa membawa aspirasi masyarakat, jangan asal memilih calon. Jika kami layak menjadi wakil rakyat, silakan pilih kami, insya Allah kami akan amanah dan harus memperjuangkan terutama pendidikan anak-anak masa depan, tambahnya." Nah, udah. Assalamualaikum Bang Wisnu. Bisa diceritakan kegiatan hari ini Bang, poin-poinnya? Jadi hari ini sebetulnya ini tasyakuran pernikahan, ulang tahun pernikahan saya yang ke-33 ini ya. Dan sekaligus saya sosialisasi pencalegan saya sebagai calon anggota legislatif DPRD Provinsi dari Partai Buruh. Nah, saya juga mengajak ya calon-calon kota dan pusat dan tentu di sini hadir kami. Itu inti pertemuan ini. Oke. Ada peran yang lebih diunggulkan nggak Pak pada saat acara ini? Ya sebetulnya tidak ada yang terlalu itulah pembuka ini ada sebetulnya syukuran ya. Jadi ini acaranya mulai dari kita khataman Al-Quran ya. Nanti anak-anak santri dari Pondok Pesantren Al-Quran Bani Syahid ya sudah main berkorak dari pukul 8 sudah melaksanakan khataman ya. Dilanjutkan dengan sosialisasi. Saya kira sedikit misinya. Jadi kalau visi saya sih memang sesuai dengan daripada visi Partai Buruh, yaitu negara sejahtera, welfare state. Yang namanya negara sejahtera itu ya sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang dasar ya, bahwa negara ini harus memberi penghidupan yang layak, pekerjaan yang layak, kesehatan, perumahan, pendidikan bagi warga negaranya. Nah, kami memang mengacu pada visi tersebut. Kami memang ingin mencoba meningkatkan tingkat pendidikan di Jawa Barat dan membuka lapangan kerja ya dan peraturan-peraturan yang berpihak kepada rakyat. Kebetulan saya kan juga punya pengalaman yang sangat panjang di birokrasi ya terkait dengan politik anggaran dan kebetulan juga pendidikan saya sesuai dengan pemerintahan. Jadi saya berharap bahwa apa yang saya miliki, pengalaman yang saya miliki, pendidikan yang saya miliki bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat. Selama ini apa saja yang sudah dilakukan gitu Pak? Kalau secara pribadi ya memang saya juga sekarang kan aktif ya, aktif membuka lapangan pekerjaan, ya aktif bermasyarakat, aktif juga di organisasi gitu kan, yang justru meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Nah, lapangan pekerjaan juga sudah banyak saya buka, tapi bagaimana kita ketahui bahwa kalau kita ingin memberikan lapangan pekerjaan, ya salurannya harus dari saluran politik. Saluran politik itu memang sebetulnya kalau kita memahami daripada konsep negara demokrasi itu, kewenangan yang dimiliki oleh anggota dewan itu adalah memberikan penghidupan yang layak, menyusun peraturan, mengelola anggaran, mengawasi penggunaan anggaran yang pro rakyat. Itu ya makanya kenapa saya terjun politik, saya ingin memberikan kontribusi itu saja. Untuk target Pak gimana Pak kita pencapaian target yang Saya sih sebetulnya kita tentunya semua berharap lah ya, berharap kita ingin mendapatkan terpilih sebagai wakil rakyat Jawa Barat di Depok.
DPRD provinsi maupun kota. Namun juga saya ingin, tapi yang paling utama buat saya sebetulnya adalah masyarakat itu harus cerdas berpolitik ya. Jadi cerdas berpolitik itu masyarakat harus memilih betul-betul wakilnya yang memang punya kompetensi, yang punya latar belakang, yang memang mumpuni ya untuk melaksanakan tugas sebagai anggota dewan gitu kan. Nah kalau masyarakat itu atau anggota dewan itu tidak punya kompetensi di bidang itu, ya saya kira itu ya akan sulit lah bagi anggota dewan bersangkutan untuk melaksanakan tugasnya. Jadi saya tidak muluk-muluk ya, saya pikir saya hanya melamar sebagai anggota dewan. Silahkan masyarakat yang memilih ya mana yang terbaik gitu buat menjadi wakilnya. Jadi pola pikir ini harus betul-betul ditanamkan kepada masyarakat. Saya ini melamar gitu kan, melamar sebagai anggota dewan gitu kan. Jadi saya tidak mencari suara sebanyak-banyaknya, itu saya pikir itu masa lalu lah ya. Saya hanya kalau memang Bapak Ibu percaya pada kami, pilihlah kami gitu. Jadi Pak Wisnu ini kan sudah kaya Pak kalau menurut kita, tapi makna dari pencalekan itu apa gitu? Ini Pak, Ini, Pak. tadi Bapak sebetulnya bicara masalah tidak baik-baik saja masalah buruh. Apa saja Bapak? Masih buruh? Ya. Ya soalnya segini, buruh itu baik buruh maupun dia pekerja informal ataupun supir ojol gitu. Kalau dia sudah keluar kan dia sudah dapat apa Pak? Apa yang bisa mereka lakukan? Apa pemerintah hadir nggak memberikan penghidupan kepada rakyat? Dia kan rakyat Indonesia, semua warga negara Indonesia. Buruh itu kalau pensiun paling hanya dapat 400.000, 300.000, cukup buat apa? Harusnya secara teori kalau kita mengacu pada ILO, International Labour Organization, ya itu harusnya buruh itu mendapatkan 40% dari UMR, gitu. Ya, jadi, Pak, 40% dari UMR itu kalau UMR-nya 4 juta ya 1,6, kalau UMR-nya 5 juta ya 2 juta. Itu hidup yang minimal itu, hidup minimal itu ya. Bukan hidup layak loh, hidup minimal lah paling tidak ya. Kalau Pak Usman lihat itu